Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-7. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya sehat selalu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran itu yang akan meneguhkan kami dan membawa kami terus hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, bangsa Filistin telah dihajar Allah, sehingga akhirnya mereka menyerah dan mengembalikan tabut perjanjian kepada bangsa Israel. 20 tahun pun berlalu sejak peristiwa itu. Namun, apa yang terjadi selama waktu itu? Apakah bangsa Filistin yang sudah merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan lalu melepaskan Israel? Ternyata tidak. Selama 20 tahun itu bangsa Israel masih tetap ditindas orang Filistin, sehingga mereka pun mengeluh pada Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Tuhan tetap tidak melepaskan Israel? Mengapa Filistin tetap berkuasa atas umat pilihan Allah itu? Padahal berkaca dari pasal yang keempat, bangsa Israel jelas masih percaya dan menyembah Tuhan, meskipun cara mereka sempat keliru. Bangsa Israel memang menyembah Tuhan, tetapi ternyata selain itu mereka juga menyembah ilah lain seperti Asitoret. Inilah yang membuat Allah tidak berkenan dan membiarkan Israel terus ditindas oleh Filistin. Bahkan meski kita tetap menyembah Dia, selama kita tidak mengutamakan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Allah, Dia tidak akan berkenan pada penyembahan kita. Inilah poin yang harus kita ingat. Dan bangsa Israel tidak mau menyadari itu. Menyembah Tuhan bukan hanya berarti kita beribadah kepadanya, berdoa dalam namanya, memuji Dia. Menyembah Tuhan itu juga berarti kita benar-benar menjadikan Dia sebagai Allah yang paling berkuasa dan paling utama dalam hidup kita lebih dari yang lain. Inilah yang sering kali kita abaikan. Mungkin saja kita bisa berkata bahwa kita tetap menyembah Dia, tetap beribadah di gereja, bahkan tetap membaca Alkitab dan rutin berdoa. Namun, mungkinkah di saat bersamaan itu juga Anda menyembah ilah lain? Anda berdoa, tetapi kerap kali Anda lebih percaya pada uang dan harta sebagai sumber pengharapan. Anda membaca firman-Nya, tapi seringkali juga lebih menuruti nasihat manusia tanpa melihat apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Anda beribadah kepadanya di gereja, tetapi lebih tertarik pada smartphone Anda selama ibadah berlangsung. Jangan berkata kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah kita, jika dalam kenyataannya kita masih menduakan dan mengesampingkan Tuhan untuk hal-hal yang lain. Semoga renungan ini bisa menyadarkan kita semua, Tuhan tidak pernah mau diduakan, apalagi dikesampingkan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, perlakukan Allah sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kita. Karena sebagaimana Dia sendiri menempatkan posisi kita dari orang berdosa menjadi anak-anaknya, maka sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik dan tidak pernah menduakan Dia. Sekalipun di tengah-tengah keadaan terjepit, ketika kita selalu mengandalkan Dia di dalam segala perkara pun, maka Tuhan akan menjadi pembela bagi kita dan mujizatnya selalu nyata di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui renungan-Mu hari ini, kami boleh belajar mengutamakan Engkau dan tidak menyandingkan Engkau dengan yang lain. Hanya Engkau Allah,
Hanya Engkau pribadi yang terutama dalam hidup kami. Kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.